Nah, udah kelihatan semua ya untuk slide-nya ya. Ya, siang ini saya akan membawakan tentang log monitoring dengan Grafana Loki. Sebelumnya, perkenalkan dulu tentang saya. Saya adalah seorang DevOps Engineer dari Gits. Gits itu sebuah perusahaan konsultan IT dari Bandung. Juga anggota dari OpenSUSE Project, seorang cloud enthusiast, seorang pengguna Linux biasa saja, kecanduan terhadap kopi. Mungkin ada teman di sini yang tahu kelakuan saya kalau sama kopi. Bisa dikontak di email didit@gits.id atau pambudiono@opensuse.org. Nah, untuk jika ingin tahu tentang saya bisa langsung ke akun LinkedIn saya, profile LinkedIn saya maksudnya, dan beberapa tulisan saya sudah dimuat di Medium dengan user @ctd. Ya, nah, latar belakang. Kenapa saya memilih topik ini? Ada beberapa log monitoring system. Jadi yang paling terkenal adalah Elasticsearch, Logstash, dan Kibana Stack. Kalau secara umum ELK ini sudah termasuk yang paling bagus, tapi ada beberapa kelemahan, antara lain dia resource-nya yang butuh yang besar, baik itu untuk CPU, RAM maupun storage. Nah, tahun lalu saya membahas simple log monitoring dengan with Prometheus and Grafana. Itu nanti ada link presentasinya di presentasi ini. Ini yang tahun lalu saya membahas menggunakan Growth Exporter. Mungkin di event tahun lalu ada yang sempat ikut kelas breakout saya. Nah, sekarang kita bicara tentang Loki ya. Yang jelas bukan bicara tentang Loki yang ini ya. Kalau yang ini yang jelas sudah pasti paham semua, tidak perlu saya perjelas. Loki ini adalah sebuah sistem yang scalable secara horizontal dan sangat ketersediaan tinggi dengan multi-tenant log aggregation system dan diinspirasi dari Prometheus. Ya, didesain untuk efisiensi secara ekonomis dan sangat mudah untuk dioperasikan. Tidak perlu indeks dari konten, tapi dia mengandalkan label dari setiap log stream. Dimulai di Grafana Lab tahun 2018 yang diumumkan di KubeCon di Seattle. Rilis pertama kali di bawah lisensi Apache 2.0 pada November 2019. Singkatnya seperti ini. Kalau tradisional log management itu mesti ada beberapa tantangan, challenge, itu antara lain tidak bisa di scaling, mahal, atau ya secara ekonomis tidak terlalu bagus. Saya pernah mengoperasikan ELK di cloud dan dengan resource yang terbatas, akhirnya biaya yang saya keluarkan untuk running tersebut jadinya lebih mahal dan tidak ada korelasi dengan Prometheus metric. Nah, untuk Loki ini tidak melakukan full text indexing, tapi storingnya secara kompres, unstructured and only index, dan hanya mengindeks metadata saja. Jadi intinya Loki ini lebih mudah untuk dioperasikan dan lebih ekonomis untuk dijalankan. Nah, indeks untuk grup log stream itu menggunakan label yang sama yang digunakan dengan Prometheus. Jadi kita dapat dengan mudah
melakukan pemindahan antara metrik dan log dengan label yang sama dengan yang digunakan dengan Prometheus. Ya, sangat cocok untuk menyimpan pod log dari Kubernetes. Jadi metadata dari pod level secara otomatis akan di-scrape dari index. Secara umum sudah disupport di Grafana, terutama untuk versi ke-6 ke atas. Grafana saat ini sudah masuk rilis yang versi ke-7. Nah, how Logi works, bagaimana Logi bekerja. Jadi ketika ini ada apps ini akan mengeluarkan log ini akan di grab oleh Promptail untuk diparsing ke Logi service. Jadi loginya ini sebagai stream outnya untuk log yang di apps ini. Kemudian kalau ada logi maka kita harus menggunakan Promptail. Ya, karena kalau logi saja yang digunakan kita tidak akan dapat melakukan parsing data ke logi. Jadi Promptail itu sebuah agen yang akan mengirimkan konten dari sebuah log atau log yang ada di satu mesin ke dalam sebuah instance logi atau ke Grafana Cloud yang biasanya di deploy di setiap mesin yang harus dimonitor. Tugasnya adalah melakukan discovery target, attach label to log stream, dan memasukkan mereka ke dalam logi instance logi. Saat ini Promptail dapat melakukan tail log, maksudnya membaca log dari dua sumber, yaitu local log file, contohnya misalkan syslog, atau kalau nanti yang kita gunakan adalah Nginx log, dan sistem di jurnal. Hanya support di mesin 64 saja, 64 bit. Promptail bot ini pekerjaannya adalah melakukan file discovery. Log file discovery itu nanti ditentukan di sistem config-nya, kemudian melakukan push API, atau dia menerima log dari syslog dan menerima log dari syslog, melakukan labeling dan parsing, kemudian mengirimkan melalui Promptail web server config, mengirimkan melalui API maksud saya ini. Dan ini yang Promptail ini konfigurasi untuk melakukan konfigurasi web servernya. Informasi tentang Promptail bisa dilihat di link berikut. Nah, kemudian apa yang harus kita lakukan? Ini ada referensi dari tulisan di Medium tentang Grafana tutorial, bagaimana setup Grafana Logs Panel dengan Logi dan Promptail. Ya, nanti yang saya demokan di sini adalah salah satu, jadi cara parsing atau dan monitor Nginx log dari salah satu server saya, yang kebetulan servernya ini bukan server production, hanya server support. Ya, untuk itu pertama kita buat jadi kalau dari
Baik, yang pertama dilakukan adalah install logi binary dan install prompter binary. Dua-duanya akan dijadikan service. Ini di sini salah satu contohnya, maaf kalau buram, nanti bisa dilihat di situsnya langsung. Jadi yang pertama saya lakukan adalah setelah download dari binary logi dan promptel itu, ya saya membuat file konfigurasi yang pertama yaitu konfigurasi logi. Itu saya perjelas dulu. Jadi ini contoh file konfigurasi yang saya gunakan. Ini untuk parsing loginya. Kemudian untuk prompternya ini yang harus kita tentukan scriptnya itu apa saja yang mau diambil. Misalkan di sini yang saya ambil adalah jurnal, di mana tabnya itu adalah varlog jurnal, jobnya sistem di jurnal. Label config-nya nanti ini, kemudian ada syslog, tab-nya itu var syslog, dan terakhir ini yang saya gunakan adalah untuk Nginx. Ya. Tinggal kita kebutuhan yang mana, mau yang akses atau error, itu juga bisa dibuat. Nah, setelah itu kembali lagi ke sini ya. Ya, ini salah satu contohnya ada di situs di Medium ini, Grafana Tutorials. Setelah itu bisa kita bikin servisnya agar dia bisa berjalan otomatis. Nah, untuk akses logi bisa ditarik di sini ya, domain dengan port 3100. Bisa tunjukkan dulu. Nah, ini logi data yang ada dari server yang sudah terdeploy, sangat banyak ya. Kemudian the prompter kalau 3100 itu adalah portnya logi, tapi kalau prompter itu 90 80. Nah, ini targetnya. Jadi ada beberapa, kalau target bisa kita ketahui ya, ini labelnya apa, jobnya apa. Ini monitoringnya dari prompternya. Sekarang kita ke Grafananya. Saya pindah lagi, banyak tab yang harus
share. Nah, ini contoh Grafana saya. Saya lihatkan dulu data source-nya. Ini sudah ada sepertinya ini. Ya, tinggal menambahkan data source. Kalau service Loki sama Grafana satu service sih, kita cuma menambahkan URL localhost 3100, atau kalau di mesin lain tinggal IP mesinnya dengan port 3100. Sekarang kita melakukan eksplorasi. Eksplorasi metriknya kita gunakan yang ini kita pilih yang Loki karena tadi sudah menggunakan data source Loki. Tinggal kita klik misalkan jobsnya Engine X, apa yang keluar ini. Nah, di bawah sini ada seperti yang dilihat ya, ini ada beberapa log. Mungkin bisa saya perbesar. Nah, ini contohnya, ini get Grafana API data source proxy Loki lah ini. Ini apa yang saya perlihatkan di sini. Ini kita bisa melihat data lognya apa saja pada tanggal dan jam berapa. Ini saat ini yang sedang saya lakukan. Ini karena Grafana saya ini di belakang proxy Engine X. Soalnya saya butuh untuk secure connectionnya. Nah, secara mudah itu seperti ini. Atau kalau mau melakukan untuk parsing misalkan berapa status get yang didapat apa aja, tinggal ditambahkan gini. Ini untuk melakukan filtering ya. Nah, apa saja yang di get, atau post, bisa juga dilakukan post info apa yang dengan perintah post ini. Secara sederhana seperti ini ya. Nanti kedepannya yang sedang saya lakukan adalah melakukan filtering dan statistik untuk hit API apa. Ini terutama untuk Kubernetes ini ya. Ini kedepannya di kantor saya akan berjalan seperti ini. Oke, baik, ini mungkin ada yang perlu ditanyakan ya, atau langsung di chat. Ini ada dari Varianto Huang. Dibandingkan dengan ELK, perbandingannya lebih hemat berapa persen untuk pemakaian resource-nya kalau dibanding dengan Loki dan Grafana? Perhitungan saya secara sederhananya begini, kalau dengan ELK dulu itu saya membutuhkan resource minimal CPU-nya itu 4 CPU dan memori minimal 8 GB. Tapi dengan Grafana dan Loki ini saya bisa menurunkan cuman dengan memori 4 GB dan resource-nya itu maksimal 2 CPU udah cukup.
Jadi secara sederhana itu lebih ringan bila menggunakan Grafana dan Prometheus atau Grafana dengan Loki. Menurut saya ya, karena sudah beberapa tahun dulu pernah menggunakan ELK, terus terang biaya yang saya keluarkan untuk bayar cloud-nya itu tidak sedikit ya. Dan dari Mas Yohanes Anggara, Kubernetes berarti Loki harus ada di setiap pod yang ada lognya. Iya, bisa jadi seperti itu. Jadi Loki bisa diincludekan di dalam pod. Kemudian bisa baca dan parsing JSON file dan dipresentasikan di Grafana multiple field. Nah, kebetulan ini saya belum coba ya. Kalau yang di tahun kemarin saya menggunakan Grok Exporter, itu saya bisa parsing JSON file di Prometheus, kemudian dipresentasikan di Grafana. Ya dengan metode multiple field juga. Cuman yang di JSON file kebetulan saya ada klien yang butuh log dari aplikasi dan lognya itu bentuknya JSON file. Ternyata di JSON filenya ini banyak sekali informasi yang tidak kita butuhkan. Jadi saya filter lagi, akhirnya di parsing itu cuman informasi yang dibutuhkan saja. Contohnya apabila ada input data, hasilnya gimana, itu yang akhirnya kita ambil. Kalau masalah open connection, close connection itu di drop sama exporternya. Bisa kayak LK, jadi Yohanes lagi cukup sebagai daemon, kemudian baca dari sisi networkernya, jadi nggak perlu di setiap port. Nah, ini belum saya pelajari lebih lanjut ya, nanti mungkin kesempatan berikutnya akan saya share apa yang bisa saya dapatkan dari implementasi untuk Kubernetes ini. Untuk Prometheus tadi berfungsi sebagai agent, ya, Prometheus itu memang berfungsi sebagai agent. Untuk ASCII ya, dari ASCII M untuk Barca di New York. Saat ini ada beberapa server yang masuk ke dalam monitoring Git. Yang sudah saya masukkan ini hanya untuk supporting saja, yang kebetulan saya demokan di sini. Jadi tidak ada data-data krusial yang bakal keluar, tapi untuk beberapa server di production itu ada sekitar saya lupa 3 atau 4 yang sudah diaktifkan untuk monitoring lognya. Mungkin ada pertanyaan lagi yang lainnya. Yang mau bertanya, masih ada waktu sekitar 2 sampai 3 menit. Ada pertanyaan lagi?
Baik, kalau udah tidak ada pertanyaan, monggo Pak Didit bisa ditutup terlebih dulu. Baik, sebentar, ini tiba-tiba komputer saya bawa lebih banyak. Baik, terima kasih atas kesempatannya untuk presentasi di event ini. Lebih lanjut silakan kunjungi kids.id. Ya, bila ingin informasi tentang Kids, perusahaan yang tempat di mana saya bekerja, atau apabila tertarik join dengan Kids, itu di situ ada tab karir. Silakan dilihat-lihat, kalau cocok kami tunggu aplikasinya. Ya, terima kasih Mas Sufi untuk kesempatannya, yang saya kembalikan ke Mas Sufi sebagai moderator.